datang melawat keluarga kasih kita, Bapak Pendeta Luther Paling Samara beserta Ibu Lisa dan keluarga besar dari Bapak Luther Paling Samara dapat kita kunjungi pada sore hari ini di dalam rangka kita menghadiri kedukaan kehilangan dari Bapak Ayahanda terkasih Bapak almarhum Ibrahim. Kiranya bagi keluarga, doa kita semuanya kiranya bagi keluarga yang sedang berduka pada sore hari ini dengan kehadiran kita jemaat dari GKI Sukabumi paling tidak sedikit dapat menghibur keluarga di sini sehingga boleh menjadi kekuatan dalam menghadapi masa duka cita keluarga di sini. Baik Bapak Ibu, kita akan melaksanakan ibadah kecil pada sore hari ini, bukan ibadah kecil tapi ibadah singkat kita akan lakukan, nanti akan dipimpin oleh Saudara Hans Sinaga. Oleh karena itu kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan ujian nomor 188, tiap langkahku. Dari NKB 188, tiap langkahku, di sana ada tiga bait. Satu, dua, tiga. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Baru imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, pandang Tuhanku penebus dosa, ku teduh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangannya sejahtera. Bukannya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku ku tahu Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Silakan doa.
Mari kita datang ke hadirat Allah dalam doa syukur kita. Bapa kami di surga, terima kasih karena perkenan, tuntunan dan bimbingan dari Engkau saja kami saudara-saudara bersama dari kota Sukabumi Engkau hantarkan untuk tiba di rumah duka dari keluarga Kasita Bapak Pendeta Luther Tari Samara. Kiranya kehadiran kami boleh berkenan kepada Bapak. Pertama, kami boleh memberikan penghiburan bagi Bapak Luther sekeluarga atas kepulangan ayahanda terkasih Bapak Luther Limbong kembali ke rumah Bapa di surga. Kami yakin Bapak Luther ada bersama dengan Tuhan Yesus Kristus di surga. Yesus telah memberikan tempat yang disediakan untuk anak kasihnya Bapak Luther Limbong. Ya Bapa di surga, pimpinlah kami bersama-sama untuk menyatakan kasih kami kepada keluarga Bapak Pendeta Luther di dalam ungkapan rasa empati duka saat ini. Kami serahkan kegiatan kami ini ke dalam tuntunan kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan. Di dalam ibadah penghiburan pada sore hari ini, kita akan mendengarkan satu bagian daripada firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Saudara Hans Sinaga. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan pada sore hari ini sebagai penghiburan kita kepada keluarga di sini, mari kita memuji Tuhan kembali. Mampirlah dengar doaku, Yesus Penebus.
yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan Yesus, kita berdoa. Allah Bapa yang baik, di tengah rasa duka yang boleh bersama-sama kami rasakan dengan keluarga besar Bapak Peter Limbong, kami boleh menyadari bahwa Engkaulah pemilik kehidupan kami. Sungguh kami tidak berdaya atas kehidupan kami diri sendiri ya Tuhan. Oleh karena itu kami kembali diingatkan bahwa kami perlu pertolongan Engkau. Engkaulah sang pemilik kehidupan kami. Dan sudah selayaknya kami hidup seturut dengan firman. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan bagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau yang boleh hadir di tempat ini, mengurapi hati dan pikiran kami sehingga kami betul-betul merasakan firman ini berbicara dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami Allah, berfirmanlah karena kami umat-Mu siap mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus, Sang Penolong kehidupan kami berdoa. Amin. Amin. Bu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, renungan pada hari ini terambil dari surat Paulus yang kedua kepada jemaat Korintus. Surat 2 Korintus pasalnya yang pertama ayat 3 sampai ayat 5. 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai ayat 5. Jika sudah akan saya bacakan. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, Pendeta Luther, Ibu Lisa, saya mengucapkan turut berduka cita atas kepergian ayahanda terkasih Pak Peter Limbong. Kiranya Pendeta Luther, Bu Lisa, keluarga besar boleh dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih. Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, ketika hadir di tengah-tengah keluarga yang berduka, tentu rasa pertama yang kita rasakan apa sih dalam hati? Apa hal yang kita takutkan atau kita ingat? Tentu perihal kematian. Mungkin kita menjadi takut atau kepikiran akan bagaimana hidup kita nanti akan berakhir. Bagaimana ketika mungkin keluarga kita terkasih meninggalkan kita. Saya yakin itu semua ada dalam hati dan pikiran kita. Terlebih lagi adalah kita pasti berempati, kita turut berduka cita bersama dengan keluarga yang kehilangan. Oleh karena itu, dalam tradisi GKI, ketika ada keluarga yang mengalami kedukaan, tentu kita mengadakan ibadah penghiburan yang tujuannya untuk menghibur. Nah, menarik ketika yang kita hibur adalah keluarga dari seorang pendeta begitu, yang biasanya menguatkan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, yang senantiasa mendampingi kita dalam kehidupan berjemaah, bahkan yang senantiasa menghibur kita ketika kita mengalami kedukaan. Dan itulah yang hendak dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Korintus yang telah kita baca, bahwa Tuhanlah sumber belas kasih. Tuhan menghibur Paulus yang pada saat itu juga mengalami penderitaan, yang pada saat itu juga mengalami sebuah fitnahan terhadap dirinya sendiri.
Dan oleh penghiburan Kristus itulah Paulus sanggup menghibur orang-orang lain, jemaat-jemaat di Korintus yang juga hidup dalam penderitaan. Terdapat pertikaian di tengah-tengah mereka. Dan oleh karena itu, sebagai umat Allah, tentu saya yakin kita semua di sini sudah merasakan bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus memberikan penghiburan dalam kehidupan kita. Dan bagaimana Allah memberikan penghiburan itu tentu berbagai macam cara. Salah satunya dengan kehadiran kami, Pak Luther, untuk menghibur Bapak, keluarga besar gitu. Dan kita juga perlu mengingat bahwa suatu saat kita juga akan mengalami sebuah kedukaan. Misalnya tim kedukaan gitu ya. Tim kedukaan kan pasti bikin liturgi, ibadah, mempersiapkan ibadah kedukaan. Atau tim pelawat gitu ya, datang untuk menghibur orang, melawat seseorang. Akan tetapi tim kedukaan juga suatu saat akan mengalami kedukaan. Tim pelawatan suatu saat akan mengalami sebuah penderitaan dan juga perlu dilawat. Dan itulah mengapa dikatakan bahwa Paulus menerima penghiburan dari Allah dan ia dapat menghibur rekan-rekan umat Allah yang lain. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kita melihat Allah sang pemilik kehidupan itu menghibur kita, menuntun kita dalam kehidupan kita. Tentu kita yang hidup di dunia ini, kita yang masih berjuang, betul ya? Ya. Pendeta Luther ya? Ya. Kita yang masih perlu berjuang, perlu terus saling menghibur, perlu terus saling menguatkan satu dengan lain. Dan itu yang betul-betul Paulus ingin sampaikan. Bagaimana kita menghibur, menguatkan apapun yang kita rasakan. Dalam konteks ini bukan penderitaan soal kedukaan, tapi tentu apapun penderitaan kita, secara khusus hari ini tentang kedukaan, disitulah kita perlu semakin mengingat bahwa kita memerlukan penghiburan dari Allah yang bentuknya berbagai macam, melalui teman, melalui saudara, melalui orang-orang terkasih di sekitar kita. Dan kiranya dalam ayat yang kelima dikatakan, sebab sama seperti kami mendapat bagian yang berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan yang berlimpah-limpah. Artinya ketika kita mau turut berempati, simpati, mengerti perasaan orang-orang yang menderita di sekitar kita, kita niscaya menerima penghiburan yang berlimpah-limpah dari Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan pada sore hari ini boleh sama-sama menguatkan kita menghadapi kehidupan yang kita jalani sekarang. Kita yang hidup, kita yang masih berjuang. Dan saya yakin dan percaya sebagai seorang Kristen, iman Kristen, Bapak almarhum Peter Limbong sudah berada di sisi Allah, tempat yang paling baik. Dan segala perjalanan hidupnya, pelajaran-pelajaran yang ia berikan, itulah yang harus kita teruskan. Itu yang harus kita teladani, supaya kita dapat hidup menjalani kehidupan kita di dunia. Amin. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, puji syukur kita sudah bisa mendengar satu bahagian daripada sabda Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal 1 ayat yang ketiga hingga kelima. Kiranya sabda Tuhan yang kita dengar pada sore hari ini bisa menjadi satu bagian penghiburan bagi keluarga Bapak Pendeta Luther beserta keluarga di sini, dan juga menjadi satu perenungan bagi kita yang hadir pada sore hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, kita akan kembali memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan.
ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah, berserah kepada Yesus. Di kakinya ku sujud, nikmat dunia ku tinggalkan. Tuhan terima anakmu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah, berserah kepada Yesus. Aku jadi milikmu. Berilah rohmu meyakinkan bahwa kau pun milikku. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Mari kita menyatukan hati kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh-sungguh menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan pemeliharaan-Mu. Kau yang boleh memiliki kehidupan kami, Kau yang turut serta mengendalikan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Dalam setiap kedukaan, dalam setiap penderitaan, dalam setiap kesedihan kami mau menyerahkan seluruhnya hanya di bawah kaki salib-Mu. Sebab Engkaulah Juru Selamat kami ya Tuhan. Hanya melalui Engkau kami beroleh damai sejahtera dan penghiburan yang sejati. Secara khusus ya Tuhan, kami berdoa untuk keluarga besar mendiang Bapak Peter Limbo. Mereka yang kehilangan ayah terkasih, Kau boleh hadir dalam hidup mereka ya Tuhan. Kau boleh memberikan penghiburan yang sejati, yang berasal daripada Engkau melalui orang-orang di sekitar mereka. Kami berdoa bagi Pendeta Luther, bagi Bapak Sandi, Ibu Eri, Bapak Tian, dan Bapak Jimmy. Kami berdoa bagi seluruh keluarga besar. Kiranya Engkau yang boleh memberikan penghiburan pada mereka. Dan kiranya Engkau yang senantiasa terus menuntun mereka dalam setiap langkah kehidupan mereka, sehingga mereka boleh semakin teguh hidup beriman kepada diri-Mu saja. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga boleh memberkati setiap kami, memberikan penguatan dalam kehidupan kami, bagi kami yang boleh hadir di tempat ini. Kami yang mengalami sakit, penyakit, kami yang mengalami kesedihan, pergumulan, Kau yang boleh menyertai dan menolong kami ya Tuhan. Kami menyerahkan segala sesuatu dalam kehidupan kami hanya di dalam tangan-Mu. Sebentar ya Tuhan, kami akan berpisah dari tempat ini. Kau yang boleh menyertai kami, Kau yang boleh senantiasa menyertai langkah kami. Kau juga boleh tinggal hadir di tempat ini bagi keluarga yang sedang berduka. Dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus
dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kita dari kini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Saudara Hans Sinaga yang sudah boleh memberikan satu penghiburan bagi kami yang hadir di tempat ini, khususnya bagi keluarga Bapak Pendeta Luter Karim Samara beserta keluarga besar pada saat ini. Saya mengundang salah satu dari Bapak Ibu Jemaat yang ingin menyampaikan cita-cita kepada keluarga di sini, mewakili jemaat. Pak Mul mewakili jemaat. Oh, Pak Erik. Ayo Pak Erik. Oh, Mantan penatua mewakili teman-teman oh penatua. iya. Kita ini emeritus penatua. Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kami jemaat GKI Jemaat Jakse mewakili turut berduka cita untuk keluarga pendeta itu, keluarga besar yang terkasih. Apabila di dalam pelayanan kami banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Pak Pendeta serta keluarga besar di sini dari Panti Kasih juga akan menyampaikan sambutannya. Kami silakan Ibu. Pada keluarga besar Bapak Pendeta Luter Karim Samara, kami dari Badan Panti Kasih menyampaikan turut bela sungkawa yang sedalam-dalamnya, Pak. Mohon maaf kalau tidak sebuah pengurus bisa hadir, Pak. Ya. Jadi kami perwakilan dari kemarin dan sekarang untuk memberikan turut berduka cita Ya. kepada Bapak dan keluarga besar. Kiranya Tuhan yang memberi kekuatan dan penghiburan untuk Bapak dan semua. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Tentunya kami juga mungkin dari Pak Pendeta Luter atau dari keluarga. Ya. Ya, atas nama keluarga almarhum Papa, kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran jemaat ya, dari kemarin sampai hari ini. Juga ada Pendeta Mulyadi, Pendeta GKI Muara Karang. Ya, beliau seangkatan dengan istri saya. Beliau adik kelas. Ya, terima kasih banyak. Ya, kalau boleh cerita sedikit, jadi rupanya baru kemarin lah, hari Minggu, saya khususnya menyadari bahwa inilah waktu Tuhan untuk Papa, juga untuk kami. Karena kan mestinya kemarin Minggu itu jadwal pertukaran pelayan firman Simil Jabar. Pak Mulyadi khotbah di mana? Kayu Putih. Tapi kali ini kok saya nggak dapat jadwal. Saya bertanya-tanya dalam hati, kenapa ya Simil Jabar tidak menjadwalkan saya? Saya juga biasalah. Mungkin ada teman yang sakit, saya bisa ganti seperti biasa. Memang ada, tapi saya terlambat menanggapi. Sudah keburu diisi orang lain. Jadi saya tetap nggak dapat jadwal. Sekaranglah saya baru memahami bahwa memang dari tahun lalu, kan penjadwalan ini bulan November ya. Dari November tahun lalu, rupanya Tuhan sudah
mau menetapkan tanggal 28 ini Tuhan akan memanggil Papa. Jadi saya nggak dapat jadwal. Apa jadinya? Kalau saya lagi melayani, Di Muara Karang. nggak tahu di mana, ya mungkin di Muara Karang. Lalu dengar berita, wah penyesalan yang sulit saya maafkan bagi diri saya sendiri walaupun itu tugas. Nah itu yang saya pribadi melihat ini Tuhan sudah atur rupanya. Walau kita kadang bertanya kenapa sih nggak dapat jadwal, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa memang Papa itu sudah siap jauh-jauh hari. Karena jas yang beliau pakai, ya itu jas pernikahan, itu sana pernikahan adik bungsu kami, Jim, silahkan berdiri. Ini yang bungsu, mirip ya? Jujur kan Pak? Ya, jas itu rupanya kesukaannya. Jadi beliau dari tahun lalu ya sudah berpesan, nanti kalau saya meninggal ini jasnya dia udah kasih masuk dalam bungkus jas, bajunya dia udah siapkan, dasinya, dan dasinya itu bukan warna merah seperti di foto, warna biru ya. Itu katanya biru itu lambang berdamai, kedamaian. Jadi seolah-olah Papa mau mengatakan saya meninggal ini memakai jas sukacita karena pernikahan, ya. Dasinya saya meninggal dalam keadaan sudah berdamai. Ya, Papa sudah berdamai dengan kami semua. Itu yang rupanya Papa mau sampaikan kepada kami. Dan sepatu yang Papa kami pakai ini juga unik. Beberapa waktu lalu saya ajari Papa kalau mau beli online gini caranya. Dan beliau sudah tahu, jadi sering belanja. Nah sepatu ini dia beli nggak cocok, beli lagi yang kedua nggak cocok, yang ketiga nomornya lebih besar 2 cocok. Cocok dalam arti sebenarnya kan kaki Papa itu 42, namun karena di rumah sakit kan diinfus jadi bengkak kan, kaki membesar, cocok jadinya. Jadi seolah-olah Papa mau mengatakan nanti kalau saya mati kaki saya, maaf, kalau saya meninggal kaki saya membesar, jadi saya harus beli yang besar. Rupanya ya Tuhan sudah atur ya, sudah atur semua sedemikian rupa. Dan dari 2 tahun lalu kalau tidak salah, ini semua yang ada di sini nih dibagi-bagi kepada kami. Ini lemari nanti nggak tahu siapa, saya lupa ini. Saya apa siapa ini? Saya. Nggak tahu. Saya dapat lemari. Terus bentar dia. Terus ada kursi jati di luar itu, siapa itu ya? Ini ada Gucci. Ini dari luar negeri nih. Papa kan dulu berlayar ke Cina, Taiwan, Singapura ya. Sudah diatur begitu, diikat supaya tidak jatuh kan, dikocok nih ini punya siapa? Papa orangnya apik, seni, bawa dari luar negeri itu, bawa dari kapal sedemikian rupa. Jadi diikat kawat, kalau cucunya pegang jangan sampai jatuh, jadi diikat kawat. Itu sudah ada milik semua tuh ya. Jadi rupanya Papa menyadari waktu hidupnya tidak lama lagi. Jadi setiap kali saya datang, Luther bawa nih, iya Pak, nanti ya suruh bawa ini semua ya, sudah dibagi-bagi ya. Jadi Papa tidak ingin
kami itu iya, ini nanti punya saya, ini nanti punya saya. Enggak, Papa ingin ya damai itu tadi ya. Meninggalkan dunia ini damai. Kami anak menantu juga bisa berdamai. Ya, lalu ada satu poin lagi yang menarik, yaitu sebuah kesalahan justru membawa kebaikan. Jadi ceritanya adik-adik kan memberi informasi bahwa hari Sabtu dan Minggu waktu besuk di ICU itu kalau pagi jam 9, sore tetap jam 17. Hanya 1 jam, 9 sampai jam 10, 17 sampai 18. Kalau hari biasa 11 sampai 12, 17 sampai 15. Jadi adik-adik beritahu 17 sampai 18 ya. Nah, hari Sabtu karena macet biasa di Cucuruk situ jadi kelewat deh tuh. Jadi adik saya yang video call WA. Hari Minggu kami bertekad, pokoknya giliran saya yang harus datang jam 9. Om saya yang dokter, ya dulu direktur rumah sakit Advent, juga mau datang. Kami kabari jam 9 Om. Berangkatlah kami dari Serpong, saya dari Serpong, Om dari Bandung. Belum sampai, siapa yang mengabari ya, bahwa ternyata jam 11 jam besuknya. Waduh, kita udah terlanjur datang. Gimana nih? Ya udah tetap aja kumpul di depan ruang ICU, ngobrol-ngobrol nih gimana nih? Oh, make up aja. Saya bel masuk ke ruangan. Suster nanya, ada apa? Suster, mohon maaf memang ini belum waktunya masuk. Tapi ini kakak papa saya. Kakak ipar sih ya, kakak juga ya. Dokter juga, bolehkah masuk? Jadi mungkin mendengar kata dokter, oh boleh. Masuklah dengan istrinya, tante juga seorang perawat. Lalu istrinya keluar, sekarang ditemani anaknya yang juga dokter. Begitu sekian menit sempat foto diam-diam. Lalu dokter bicara dengan dokter. Lalu keluarlah Om. Om menyampaikan bahwa keadaan Papa memang secara medis sulit untuk kembali pulih secara medis. Alat-alat ventilator itu tidak akan membawa kepada kesembuhan ya. Hanya akan memperlama penderitaan. Begitu, hanya akan memperlama. Kalaupun nanti jantungnya di pompa itu berbahaya. Dan itu hanya sementara. Ya. Jadi saran Om ya lebih baik dilepas supaya nanti Papa bisa sadar, lalu bisa berbicara dengan kami, mungkin menyampaikan kata-kata akhir. Itu jauh lebih baik. Ya, kami pikir juga ada baiknya sih ya, karena semua yang dilakukan di ruang ICU itu ya begitu-begitu saja. Kalau pakai ventilator malah bisa 2-3 minggu, tapi ya begitu. Ya kan? Di ICU juga kan BPJS tidak boleh lama ya. Jadi akhirnya ya Om, kami putuskan mengikuti saran Om. Dokter juga rupanya sudah tidak menyuntik obat tidur lagi. Lalu Om dokter kami ini mau pamit pulang ke Bandung, mengajak kami berdoa. Selesai berdoa, amin begitu. Adik saya yang nomor 3 sama suaminya ke gereja karena mau pelayanan. Tiba-tiba suster memanggil saya, keluarga Peter Limbong. Wah, saya masuklah. Suster menjelaskan, ini mata ayahanda sudah tidak bereaksi. Ini tidak bereaksi, ini tidak bereaksi. Jadi kami menyatakan Pak Peter Limbong meninggal. Waduh, kaget. Saya lihat alat ukur memang sudah rata semua. Saya langsung lari keluar,
beritahu Om papa meninggal. Lalu adik yang sudah terlanjur ke gereja panggil lagi panggil. Iya. Kesalahan waktu membawa berkat. Apa jadinya kalau kami datang jam 11? 9.25 papa meninggal. Waduh. Jadi kesalahan informasi dari adik bilang jam 9, ya, itu membawa kebaikan. Kedua juga memang karena masih jam 11, jadi jam 9 itu ruangan tunggu ICU itu kosong, jadi ya bebaslah kami menangis. Kan kalau banyak orang mungkin kami agak malu ya. Jadi ya kami doa bebas, bersedih juga bebas tanpa ada merasa malu gitu. Jadi luar biasa cara Tuhan. Lewat waktu, lewat informasi yang salah, tapi justru itu maunya Tuhan. Kalau nggak begitu, nggak ada seorang pun di antara kami yang kumpul. Jadi kami yakin saat kami amin berdoa, ya Papa juga amin dan dipanggil. Karena persis sekali 9.25 kami tutup doa 9.27. Berarti pas betul waktu yang Tuhan beri. Kata orang, percaya tidak percaya ada yang ditunggu. Mungkin Papa menunggu Om dokter mungkin. Nah, karena ya sesudah itu Papa dipanggil Tuhan. Jadi untuk informasi lagi, banyak yang bertanya, kok papanya Limbong, anaknya Samara? Iya, iya. Jadi di Toraja, suku Toraja itu tidak terikat marga. Bisa memakai marga ibu, bisa memakai marga ayah. Bisa juga memakai marga yang di atas. Jadi menurut cerita papa saya, memang beliau membuat silsilah. Samara itu kalau saya hitung 6 apa 7 di atas tuh. Wow, sini. Wah, ketemu Samara tuh. Oh. Jadi papa sengaja mengambil itu. Jadi lalu kami semua sepakat, ya udah kita semua pakai Samara, anak-anak juga pakai Samara. Jadi iya. Jadi kalau nama tengah saya itu kan Tarlim. Itu singkatan dari Taruk Limbong. Taruk itu ada yang tahu artinya? Cabang ya. Kan dulu ada nyanyian rohani, terbit sepucuk taruk di tunggul Isai. Biasanya itu lagu-lagu Minggu Advent ya, Pak Pendeta ya. Memang jarang dipakai lagi istilah taruk sekarang ya. Pucuk cabang ya. Jadi ini ada pohon ditebang, nah yang keluar itulah taruk. Iya, cabang yang katakanlah yang pertama, yang besar. Iya. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Papa telah mengakhiri. Nah, waktu saya melayani ibadah penghiburan almarhum Bapak Fabianus Wow, di situ dikabari Papa masuk ICU. Waduh, agak bingung juga. Tetapi lewat pemberitaan firman itu saya katakan, apakah saudara-saudara kalau saya katakan di tengah kedukaan ini saya mengucapkan kalimat selamat berbahagia, apakah itu wajar? Saudara-saudara mengatakan ya nggak wajar ya kan? Karena berbahagia itu ya di pernikahan, ulang tahun. Lalu saya katakan ternyata itu bukan sesuatu yang janggal. Karena di kitab Wahyu ya, Wahyu 14, berbahagialah orang-orang yang meninggal di dalam Tuhan. Lalu Matius 5, berbahagialah orang yang berduka, Tuhan akan menghiburkan. Jadi
tidak salah kalau walaupun kami berduka, kami juga berbahagia. Bukan karena Papa meninggalkan banyak materi, tidak. Tapi karena Papa mengakhiri pertandingan imannya sebagai pemenang. Beliau setia sampai akhir. Dan Papa 17 tahun sudah ditinggal Mama. Mama itu meninggal tanggal 17 bulan 7 2007. 17/7/2007. 17 tahun lalu. Papa sendiri dalam kesetiaan, dalam perjuangannya terus mendampingi kami. Luar biasa teladan, dan ini yang kami syukuri. Sehingga walaupun kami kehilangan, tetapi juga kami berbahagia. Papa meninggalkan banyak sekali teladan kepada kami. Sekali lagi terima kasih banyak perhatiannya. Luar biasa. Sebenarnya lewat doa, lewat WA pun sudah cukup. Tapi rupanya lebih senang hadir lagi ya. Terima kasih. Iya. Mohon maaf kalau ini ruangannya, biasalah. Depok tuh panas ya. Ya, apalagi jam segini ya. Kita beda suhu kan 4 derajat kalau nggak salah Depok sama Sukabumi ya. Tapi ya, kami sangat senang. Dan nanti jangan lupa ada kue, ada hidangan mungkin sudah disiapkan. Kiranya itu bentuk terima kasih kami atas kedatangan. Senang juga bisa ketemu langsung dengan Hans Sinaga. Mungkin dulu kita udah pernah ketemu ya? Waktu kan kamu anggota GKI Ampera ya? Iya, mungkin Pak. Iya. Dulu Masih kecil. iya, Masih kecil. kecil sekali. Dulu kan saya melayani di GKI Bintaro 18 tahun, jadi ya mungkin pernah ketemu. Tapi lupa. Masih sekolah minggu. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih. Ini adik, boleh berdiri sebentar sini. Ya, Ini biar adik-adik. lihat miripnya apa enggak. Ya. Kalau yang nomor 2 dalam penerbangan ya, Ya. jam 1 dari Jam 7 malam. jam 7 malam. Nomor 2 Sandi. Oh, mirip Papa. Iya. Jadi saya nomor 1 ini. Dua terbang. Nomor 3 Eriske, Satu lagi masih kerja. masih kerja Christian. Lalu ini Jimmy. Nomor ganjil semua berarti Bu. 135. Ganjil. Ya. Saya dengan yang bungsu beda 17 tahun. Iya. Jadi sekarang 40 ya? 1,41. Mau 41. Iya. Kami yang berempat lahir di Makassar, Jimmy lahir di Jakarta. Jadi waktu mama saya hamil, saya yang bawa periksa. Karena papa berlayar. Saya yang bawa mama ke rumah sakit angkatan laut. Kan papa angkatan laut di Bendungan Hilir. Ya, naik bus. Ya dulu kan belum ada Grab kayak sekarang ya. Iya. Naik Metro Mini dulu, Metro Mini ya. Luar biasa. 604 ya. Sini pasar Minggu Tanah Abang, turun di Bendungan Hilir, jalan. Mama gandeng saya. Luar biasa. Ya. Sekali lagi terima kasih ya. Kami terima kasih atas. Ya, terima kasih banyak. Oke, ya. Ya, Bapak Ibu jemaat di GKI Jenazah terima kasih. Puji syukur kita sudah bisa melaksanakan ibadah kecil yang boleh kita lakukan dengan penuh sukacita untuk keluarga yang berduka, sehingga keluarga yang berduka mendapatkan penghiburan juga dari Bapak Ibu jemaat yang Bapak layani selama ini, ya Pak. Ya. Hanya ini yang dapat kami berikan pada sore hari ini. Ya. Sekali lagi Pak, kami turut berbelasungkawa. Ya. Semoga semua Berbahagia juga. Berbahagia juga. Iya. Sehingga besok acara masih ada kan Pak? Masih ya Besok dari juga acara bisa berjalan dengan lancar.
gereja, Ya, makasih. sampai ke pemakaman, Sampai dan juga pemakaman. mungkin ada malam-malam penghiburan lainnya. Ya. Oh ya, satu lagi. Jadi rencananya besok Papa ditumpuk. Oh, di Ya. Sebenarnya sih Papa sudah beli satu lahan, tapi karena satu dan lain hal akhirnya lahan itu tidak jadi. Jadi ya berkat juga lah, dibalik kesalahan orang ada berkat. Tuhan selalu menjadikan sesuatu kesalahan jadi kebaikan ya, asal kita percaya ya. Jadi ya besok bertemulah kekasih hati, belahan jiwa. belahan jiwa selama ini. Dan mungkin Papa mau bilang, saya setia loh. 17 tahun kamu tinggal, saya setia loh. Wah. Ya, terima kasih banyak. Bagus sih Pak, jadi tumpuk. Ditumpuk ya bagus ya. Paling bagus daripada dipisah. Iya. Bisa begini. Iya. Nah, orang Tionghoa bilang, itu dia. Oh itu dia. Meninggal ke depan. Ya. Dan pengalaman Bapak itu tadi juga buat kita sama-sama semua ya. Iya, satu Bahwa- kesaksian yang luar biasa. Lihat, percayalah bahwa Tuhan itu setiap hari, ya Ibu Bapak, setiap hari itu mendampingi kita. Seperti tadi Bapak bilang, oh saya tidak dapat jadwal pertukaran mimbar. Iya. Luar biasa kan? Ya. Tuhan bisa sudah merencanakan begitu jauh, ya, begitu jauh dia rencanakan. Tapi karena memang dia Tuhan, Iya. ya, rancangannya tuh tidak bisa kita duga, tidak bisa. Dan memang benar, rancangannya adalah rancangan Selalu kebaikan. Betul. Kita nanti berfoto bersama. Boleh. Bagaimana? Iya, Iya. iya Pak. Ya, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kita akhiri ibadah kita. Nanti ada undangan dari Pak Pendeta dan keluarga di sini untuk foto bersama. Tapi nikmati dulu. Iya Pak, nikmati Pak. Ya. Ada nikmati. Kalau konsumsi nanti di atau mau makan di mobil silakan. Sebenarnya nih jujur Bu Lisa, Ibu, semua Bapak. Sebenarnya kami itu malu merepotkan. Kami itu datang kemari ini menghibur keluarga. Ibu nggak merepotkan. Ih, kan kami berbahagia. Iya Pak, jadi Iya. jangan merepotkan gitu. Tidak. Berbahagia maka kami berbagi. Iya. Diterima dengan senang hati. Ayo itu dulu aja. Bapak Ibu, mohon doanya aja buat mama saya. Oh iya. Hari ini dilewat siaran juga. Ya jadi mohon doanya ibu mertua tadi pagi ya masuk rumah sakit ya. Iya, jadi sekarang masih ibu masuk ruangan. Ada apa? Denyut jantungnya mama. Ya boleh Pak Pendeta Mulyadi berdoa ya. Ya kita minta Pendeta Mulyadi berdoa. Ya, siap. Ibu Ari Saria. Iya Ibu Ari Saria. Baik, Di rumah sakit Boromeus. Boromeus Bandung Ya. Mari kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, kami sungguh bersyukur untuk pertemuan kami. Kami diperkenankan untuk turut serta di dalam empati bersama dengan keluarga hamba-Mu sekeluarga besar, Pendeta Luther, dan dalam segala keprihatinan kami ingin terus mengingat kemurahan Tuhan. Karena itu berbagai aktivitas, acara-acara yang disiapkan hingga esok hari pada pemakaman kami memohon nikmat agar segalanya berlangsung di dalam kemurahan Tuhan. Demikian pula kami ingin mengingat saat ini untuk ibunda terkasih dari Ibu Lisa, Ibu Aris, yang Tuhan saat ini sedang dalam kondisi kesehatan yang membutuhkan perhatian di rumah sakit Boromeus. Masih dalam upaya untuk mendapatkan ruangan terbaik bagi perawatannya, sementara kondisi kesehatannya sungguh-sungguh membutuhkan perhatian. Karena itu bersama dengan dokter, perawat, obat-obatan, alat medis, dan terutama cinta kasih keluarga, kiranya Tuhan yang menopang,
Tuhan yang memberikan kekuatan. Berikan juga ketenangan kepada seluruh keluarga, anak-anak, menantu, cucu, dan keluarga besar untuk turut serta memberikan support terbaik bagi seluruh proses yang sedang dihadapi. Anugerah Tuhan dan hikmat Tuhan yang akan dicurahkan sehingga keluarga besar terus merasakan uluran kasih Tuhan di dalam proses ini. Terima kasih untuk segalanya. Ke dalam tangan Tuhan kami menyerahkan diri. Ke dalam tangan Tuhan kami memohon hikmat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Kami menyerahkan kehidupan kami. Amin. Amin. Ya. Terima kasih Pak Hans. Antusias. Ayo, mari minum. Iya, Pak. Ya, saya melayani. Saya Pendeta Mulyadi, selamat Kita berkenalan. sering ketemu, Pak. Nah, loh. Di GKI Depok. Iya Iya, betul. Suatu retreat. Iya di sana ya. Iya. Arah apa Lisa. Gadok. Kok Lisa? Ibu Lisa itu teman sekelas saya. Oh, jadi nggak bareng dengan... Enggak. Saya kan dari sana, dari Muara Karang. Oh, oke. Pak Luther kakak kelas saya. Berapa tahun di atas ya? 2 atau 3 begitu. 3 tahun di atas saya. 3 tahun. Kalau Ibu Lisa betul-betul teman sekelas dulu. Maka apa tadi yang dari Bintaro, loh kok bisa bertemu di sini? Iya, makanya saya bilang, apa kok Bapak kok lagi pelayanan di Sukabumi? Sering ketemu. Iya. Iya, Ternyata di Depok. Di Depok. Kan jadi melayani. Iya. Sekelas